Penasaran banget nih guys, apakah sepatu Nike KD15 bisa lebih bagus dari versi sebelumnya? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Nike KD15. Dan ini jelas adalah sepatu basket yang udah kita semua tungguin guys. Kenapa? Karena di seri sebelumnya Nike KD14 masuk dalam top list sepatu basket terbaik gue. Bahkan dua versi sebelumnya pun juga masuk dalam top list sepatu basket terbaik. Di sepatu ini sebenarnya Nike nggak banyak merubah dari segi teknologi, implementasi, dan lain sebagainya. Cuma gue ngerasa dari segi looks-nya sepatu ini sebenarnya agak ngingetin gue sama sepatu Nike Cosmic Unity. Agak aneh guys, ini berasa kayak kalau Nike bilang ini Cosmic Unity 2.0 dibandingkan sama yang ini. Yap, gue ngerasa kayaknya sepatu KD15 ini lebih proper. Gue nggak tahu kenapa sih, kayak di bagian depannya berasa lebih mirip aja gitu. Dan yang bikin sepatu ini kelihatan lebih menarik dibandingkan beberapa seri sebelumnya adalah kali ini desainnya kembali lagi dengan versi low cut. Kita tahu lah, udah beberapa versi belakangan ini KD itu selalu mid cut desainnya. Dan gua jujur aja lebih prefer desain low cut di sepatu basket gua. Makanya kali ini dengan rilisan seperti ini, kayaknya tuh bikin sepatu ini makin gua antisipasi guys. Dan by the way, untuk harganya sendiri, sepatu Nike KD15 ini dijual dengan harga Rp2.329.000. Harganya untuk sepatu versi KD ini menurut gua tuh selalu di tengah. Kalau sepatu Nike yang paling mahal itu kan biasanya di 3 jutaan. Paling rendah bisa untuk signature shoes, paling rendah untuk signature shoes bisa di 1,6. Kalau nggak salah, gue jujur aja nggak terlalu hafal sama harga, karena menurut gue dari segi harga itu nggak selalu equal sama performance. Jadi bisa aja harganya mahal tapi performance-nya nggak oke, atau bisa aja harganya murah tapi performance-nya cocok di gue. Kurang lebih sih seperti itu guys. Nah untuk sepatu ini gue selalu ngira kalau versi KD itu kayak di tengah-tengah gitulah, kayak pas aja gitu dari segi performance sama dari segi harganya itu bener-bener masuk banget, sama kayak versi-versi sebelumnya. Dan untuk versi yang kali ini, kalau gue ngerasa dari segi first impression sekali lagi ini nggak banyak yang berubah dibandingkan dengan dua versi sebelumnya. Kita tuh tetap aja masih ngedapetin full length zoom strobel, implementasi midsole yang berasa soft juga. Dan terlepas dari itu, kali ini ya guys, gue tuh seneng banget sama bagian paneling TPU di bagian samping. Di bagian sampingnya ini, jadi kalian bisa lihat yang ini tuh berasa banget waktu kalian pakai sepatunya. Ini tuh bisa ngasih kalian lockdown tepat di bagian midfoot kalian, dan ini ngebawa kaki kalian juga ke bagian belakang sini, sehingga ini bisa ngasih lockdown di area heel yang bagus juga. Bisa di bagian belakangnya ini kalian bisa ngelihat ini kayak agak melengkung gini, ini nge-scalp banget di kaki, dan sewaktu dipakai fitnya menurut gua cukup nyaman. By the way, banyak juga dari kalian yang ngomongin kalau sepatu KD itu fitnya kadang nggak terlalu cocok sih di setiap orang. Kalau kalian udah punya sepatu versi KD sebelumnya, menurut gua kalian tinggal samain aja di sepatu ini. Dan gua pun beli true to size di sepatu ini, dan fitnya menurut gua sih enak-enak aja. Dari segi kenyamanan fittingnya menurut gua sih aman-aman aja, enak banget. Gua nggak ngerasain ada masalah sama sekali. Secara kaki gua juga bisa dibilang cukup narrow. Dan terlepas dari itu, dari penggunaan material di sepatu ini, gua ngerasa penggunaan materialnya juga terbilang cukup standar. Di sini ada penggunaan material mesh, dan memang material mesh yang digunakan di sepatu ini berasa kayak cukup tebal gitu guys. Ada pattern yang cukup terlihat jelas di bagian atasnya, dan terlepas dari itu kalian juga akan mendapatkan sedikit fuse layering material di beberapa high wear area, contohnya di bagian sini nih. Untuk colorway-nya juga yang versi kali ini, gue jujur lupa namanya apa, agak susah sih dari segi namanya, tapi ini kelihatan kayak bener-bener unik banget sih. Perpaduan warna biru, terus ada oranye, ada kayak hijau mintnya, terus di bagian tangnya warna merah. Ini berasa kayak warna yang bener-bener kayak tabrak lari gitulah guys. Tapi untuk sepatu basket, gue sebenarnya nggak masalah sama warna-warna seperti ini, karena penggunaan di lapangan sendiri sebenarnya gue lebih suka sepatu yang cukup catchy, dan ini salah satunya. Kalau kalian tertarik sama colorway yang lebih simple, lebih standar, itu juga banyak banget ada. Dan kalau menurut gue sebenarnya colorway terbaik itu yang warna hijau atau yang warna ungu. Itu sih yang gue paling suka di sepatu Nike KD15. Terlepas dari itu, kalau kita ngomongin dari segi feel cushioningnya, ini berasa nyaman banget. Menurut gue sih enak aja gitu. Penggunaan full length zoom strobel di sepatu Nike akhir-akhir ini itu udah mulai sering, dan menurut gue ini harusnya memang jadi cushioning andalan dari produknya Nike, karena memang senyaman itu guys. Kalian tuh bener-bener bisa ngerasain sensasi
bouncy dari cushioningnya. Dan terlepas dari itu, ini juga disupport dari penggunaan insole, yang insole-nya tuh kayak sejenis styrofoam gitu, bukan styrofoam juga sih, tapi kayak sejenis lah. Gue susah deskripsiinnya karena gue nggak terlalu ngerti dari segi detail penggunaan material yang ada di sepatu ini. Tapi itu sebenarnya sama dengan penggunaan insole yang ada di sepatu Nike Kobe 6. Dan itu juga butuh break-in time, jadi semakin sering kalian pakai sepatunya, itu bakal nge-mold ke bentuk kaki kalian masing-masing, dan itu bakal menambahkan ekstra kenyamanan juga. Selain itu, untuk bagian tractionnya sendiri, sepatu ini menggunakan XDR. Implementasi dari rubbernya sendiri menurut gue sih cukup tebal, nggak yang soft-soft banget. Dan gue suka dari segi patternnya karena ini multi-directional, seperti menggunakan circular pattern juga. Dan gue berharap traction yang ada di sepatu ini bisa bekerja dengan baik, entah di lapangan indoor ataupun di lapangan outdoor. Di bagian bawah, kalian juga bisa ngelihat sekarang untuk desain Grim Reaper-nya udah nggak ada di bagian strap, tapi sekarang digunakan di bagian bawah sebagai torsional support di sepatu ini. Dan ini cukup keren juga, jadi kalian bisa lihat di sini, dan di bagian dalamnya kalian juga bisa ngelihat implementasi dari zoom strobe yang ada di sepatu Nike KD15. Guys, di video kali ini gue mau infoin ke kalian kalau gue akhir-akhir ini tuh rutin pakai produk Brightly Ever After Cream dari Scarlett, dan menurut gue ini penting banget sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan kulit. Gak cuma buat cewek aja, tapi cowok menurut gue tuh penting juga untuk menjaga kesehatan kulit, terutama buat kalian yang aktif berkegiatan di luar. Kandungan yang ada di dalam produk ini menurut gue tuh bagus banget, dan gue rutin pakai di pagi dan malam hari. Untuk day creamnya sendiri, selain punya tekstur yang lightweight, ini juga punya manfaat untuk mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, membantu memberikan lapisan pelindung, dan menjaga kelembapan kulit juga. Dengan kandungan glutathione, rainbow algae, ceramide, dan aqua peptide glow. Sedangkan untuk night creamnya dengan tekstur yang lebih thick, ini berfungsi untuk mengencangkan kulit, menghidrasi kulit kalian juga, dan menyamarkan garis-garis halus pada kulit kalian. Sewaktu dipakai, feel-nya tuh nyaman banget guys, cepat meresap di kulit dan nggak lengket sama sekali. Secara keseluruhan, kalau kalian pakai produk krim dari Scarlett ini bisa membantu menjaga kulit kalian dalam terkena paparan radikal bebas. Itu sih yang menurut gue paling penting, dan salah satu alasan juga kenapa gue pakai produk ini. Buat kalian yang tertarik oleh produk-produk dari Scarlett ini, day cream dan juga night creamnya, ini dijual dengan harga 75 ribuan aja, dan kalian bisa cek aja langsung di link bagian description. Gue udah masukkan link sehingga kalian bisa klik dan langsung menuju ke link pembelian produk ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike KD15. Gue seneng banget karena dari segi teknologi cushionnya, Nike itu ngasih yang pasti-pasti aja, jadi nggak banyak yang dirubah, karena memang dari versi sebelumnya itu udah enak banget. Di sepatu ini dengan penggunaan desain yang baru, low cut design, gue ngerasa ini bisa jadi kandidat sepatu basket terbaik di tahun ini lagi. Meskipun gue pengennya ada sesuatu yang beda, jadi nggak selalu seri KD aja, tapi ya mudah-mudahan sih guys, dari segi speknya berasa sepatu ini tuh bener-bener bisa bersaing dengan sepatu-sepatu lain yang cukup bagus guys. And that's about it. Thank you so much untuk kalian yang udah nonton video kali ini. See you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.